pertanyaan keluar ya. Islam, ada istilah Islam, ada istilah iman, ada istilah ihsan. Nah, itu pulau nyun perbedaan dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Itu pulau nyun jelaskan ini. Ada Islam, iman, ihsan. Di Islam itu adalah tatanan yang diberikan oleh Allah, dilewatkan oleh para nabi-Nya, lewat Al-Quran, lewat As-Sunnah gitu. Termasuk mangke ada ijma qiyas lan tenan. Kalau iman itu adalah keyakinan, kula ngarani iman itu adalah arah. Sampai kalau membahas Islam itu adalah sebuah bangunan kapal yang lengkap dengan apa ya, kebutuhan, ada kamarnya, ada WC-nya, ngoten nggih. Lah, kemudian kapal ini kan butuh arah. Mau dibawa kemana Islam ini? Kapal ini mau dibawa kemana? Harus ada iman, arah, kompas. Maka di dalam kapal harus ada pospendernya, harus ada kompasnya. Terus kalau sudah ada kompas atau pospender, apa ini? Kapal ini tujuannya kemana? Satu, sebelum sampai kepada ketauhidan, di situ ada iman, ada ihsan. Yang penting di dalam kapal itu dan ada kompasnya, ada pospendernya, satelitnya gitu. Yang penting satu, jaga gareng, nala khairun, penggawean kang apik, pekerjaan sing apik, kelakuan sing apik, ihsan gitu. Sebelum kita sampai kepada tujuan ketauhidan. Kalau sudah ketauhidan, pasti itulah dermaga. Dermaga adalah ketauhidan itu. Dan kapal itu bangunan Islam yang sudah lengkap, ada sembarangan nih, kamar mandi, apapun, makanannya sudah semua ada di kapal itu. Pospendernya adalah imannya, satelitnya adalah imannya. Kemudian ihsannya apa? Jaga kebersamaan di dalam kapal itu sehingga membentuk suatu ihsan, perbuatan sing apik, kelakuan sing apik. Padahal untuk menuju tauhid masih jauh, untuk menuju tujuan kapal kan masih jauh, Pak. Butuh proses yang sangat luar biasa. Niki kula gambaraken ten perjalanan. Ngapunten nih Pak Walasin nggih. Nah, disitulah perjalanannya. Jadi Islam ini kula gambaraken tatanan yang sudah lengkap dunia sampai akhirat, yang sudah dikemas oleh Allah di dalam nabinya, Nabi Muhammad Rasulullah, seperti kapal yang sudah jelas lengkap luar biasa. Ada kompasnya, keyakinan, arah untuk melihat arah, ada satelitnya. Oh, di sana nanti ada karang, oh di sana ada ikan besar, oh ini kedalaman laut ini sekian. Itu tugasnya adalah imannya. Iman ini akan berkualitas. Itu harus ada tujuan kapal ini kemana, maka arah untuk menuju kepada ketauhidan. Nah, sebelum untuk menuju kepada ketauhidan, maka kita harus ada yang namanya ihsan. Jaga suatu kebersamaan, loyalitas. Apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah harus kita jalankan, walaupun toh kita masih dalam keadaan proses menuju kepada pelabuhan ketauhidan tujuan tadi. Nah, ketauhidan di situ kembali kepada apa? La ilaha illallah. 30 juz as-sunnah, ijma qiyas, tujuannya adalah membuktikan la ilaha illallah. Dikembalikan lagi, ketika sudah wujud la ilaha illallah itu, sudah wujud, sudah bisa merasakan, maka
Islam iman kita sudah sampai tujuan. Dipertanyakan lagi, tauhid yang bagaimana hai manusia yang kau inginkan? Tauhid yang dimakrifatkan. Tauhid itu rasa sejati yang diwujudkan rasanya. Jangan hanya rasa tok, jangan hanya khusyuk tok, akan dituntut oleh Allah juga, dituntun oleh Allah juga. Rasamu kudu ono wujud rasa. Tauhidmu harus kau buktikan tauhid yang dimakrifatkan. Islammu harus Islam yang beriman. Imanmu harus iman yang ditauhidkan. Tapi dalam perjalanan iman tauhid, di situ ada ihsan. Walaupun bagaimanapun ojo ditinggal no syariat. Apa yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita jalankan, walaupun hati ngempet sakjane gak betah, tapi dibetah no. Maka membentuk nalah khairun cara pewayangane garing penggawe kang apik. Walaupun apik isih ngempet, walaupun apik isih terbentuk dari disiplin dari kecil, karena kita lahir di wilayah Islam, maka kita terbentuk dengan keislaman dari ucap, gerakan dan apapun. Ketika Islam iman dikemas di dalam suatu kapal, jadi di dalam Islam ada keimanan, ada kompas. Kapal berlabuh di dalam lautan kan banyak gelombang. Gelombang ini ujian-ujian kehidupan. Nah, maka di situ ada Islam iman ihsan. Ihsan, walaupun kita belum sampai tujuan ketauhidan, tapi jalankanlah apa aturan-aturan Allah yang ada di dalam Quran, gitu. Walaupun tuh hati ngempet, nyegai ngempet. Ini untuk menjaga apa? Sosialisasi, untuk menjaga tatanan kebersamaan syariat Islamnya. Jangan sampai ngremehno itu. Cumane wis ndek kapal kompasiono wis sak karepe dhewe itu, wayahe subuh gak subuh, wayahe dhuwur gak dhuwur, sing penting ketemu turun ndek kapal lak tutuk nggone. Pabayan. Jadi Islam ihsan itu koyo LP ko, lim. Nah, sing santri ya kudu piye carane dadi santri, sing seorang ustadz ya piye carane dadi seorang ustadz, kudu saling hormat menghormati, dibentuk di dalam keihsanan tadi. Jenengan iki termasuk calon kiai-kiai sedaya. Ngiyaini awake dhewe gitu. Ngiyaini awake dhewe. Ngiyaini keluargai, ngiyaini sak podo-podo. Jadi kita itu nanti kalau sudah berjalan di makom mutmainah menuju makom rodiyah, sampai terus gelar khalifah niku akan muncul. Sampean berdakwah pasti berdakwah jenengan. Dakwah jenengan adalah luar biasa. Jadi mewarnai dalam arti apa? Aura positif. Ngomong-ngomong sak konco gitu. Nah, ngomong sing dibahas iki kedele kacang, tapi bahasa ucapan ini terkeluar meruya tanpa disadari. Tapi ini aura kebatinan, bukan ketauhidan, maka akan menyebar virus kebatinan yang luar biasa, akan masuk ke setiap orang yang mendengarkan. Walaupun tuh bacaannya bacaan Quran, tapi hatinya kotor, maka ucapannya menyebar virus kebatinan kepada siapa yang mendengarkan. Nah, disinilah Pak ya, hati-hatinya. Setitik banget wong sing oleh ditulungi Gusti Allah. Setitik banget.
wong sing lebih kuwi Gusti Allah. Tapi jerene Allah dole ono dalan sing selamat. Islam imanmu kudune ono ihsan. Ihsan itu untuk membentuk suatu kebersamaan menuju kepada syariat yang utuh, kemudian sampai kepada ketauhidan rasanya, rasane. Maka ihsan itu penting. Kenapa Islam iman ihsan? Ihsan itu penting untuk menjaga keutuhan Islam di jagat raya ini, walaupun toh hatinya masih dalam proses pembentukan ketauhidan.